Apakah tekanan darah Anda sering naik tiba-tiba, terutama saat malam hari, atau ketika sedang duduk diam, jantung terasa berdebar, kepala terasa berat, dada tidak nyaman, dan yang paling menakutkan, Anda tidak tahu harus berbuat apa selain menunggu obat bekerja? Banyak orang lanjut usia mengalami hal ini. Minum obat rutin, tetapi tekanan darah tetap naik turun. Kadang tinggi sekali saat cemas, saat marah, saat kurang tidur, dan setiap kali itu terjadi, rasa takut langsung muncul. Takut stroke, takut serangan jantung, takut harus masuk rumah sakit lagi. Hari ini saya ingin langsung ke inti masalah. Ada beberapa teknik pernapasan sederhana yang bisa membantu menurunkan tekanan darah segera, bukan dalam hitungan jam, bukan besok, tetapi dalam hitungan menit, tanpa obat tambahan, tanpa alat, tanpa biaya, dan bisa dilakukan di mana saja, di rumah, di kamar tidur, di kursi ruang tamu. Teknik ini bekerja karena napas Anda langsung mengendalikan saraf, dan saraf mengendalikan pembuluh darah. Saat napas salah, pembuluh darah menyempit, tekanan darah naik. Saat napas benar, pembuluh darah melebar, tekanan darah turun. Dalam video ini, saya akan membagikan 5 cara menggunakan napas, kapan dipakai, untuk kondisi apa, dan satu teknik penting yang bisa Anda gunakan saat tekanan darah melonjak mendadak. Jika Anda berusia di atas 65 tahun dan ingin tekanan darah lebih tenang, lebih stabil, dengarkan sampai selesai. Tekanan darah sering naik saat Anda sedang tegang, saat marah, saat pikiran penuh, saat jantung berdebar lebih cepat dari biasanya. Banyak orang tidak sadar, masalahnya bukan hanya obat, masalahnya adalah napas. Saat Anda bernapas pendek dan cepat, tubuh masuk mode bahaya. Pembuluh darah menyempit, tekanan darah langsung naik. Sekarang saya berikan cara pertama. Cara ini digunakan saat Anda sedang tegang, saat emosi naik, saat dada terasa sesak, dan Anda ingin tekanan darah turun secepat mungkin. Caranya sangat sederhana. Tarik napas lewat hidung selama 4 hitungan. Tahan napas selama 7 hitungan. Hembuskan perlahan lewat mulut selama 8 hitungan. Fokus pada embusan napas. Karena bagian ini yang paling penting. Saat menghembuskan lebih lama, saraf tenang mulai aktif. Pembuluh darah mulai melebar. Tekanan darah mulai turun. Ulangi pola ini sebanyak 4 kali. Tidak perlu lebih. Tidak perlu dipaksa. Banyak orang lanjut usia merasakan perubahan cepat. Detak jantung melambat. Bahu terasa lebih rileks. Kepala tidak lagi terasa penuh. Saya pernah menangani seorang bapak usia 72 tahun. Tekanan darahnya sering melonjak saat stres. Setelah menggunakan teknik napas ini selama beberapa menit, angkanya turun jauh lebih tenang. Dan yang paling penting, rasa paniknya hilang. Gunakan cara ini setiap kali Anda merasa tegang. Saat ada masalah keluarga, saat berita membuat cemas, atau saat tubuh terasa tidak nyaman, ingat satu hal sederhana. Jika napas Anda tenang, tekanan darah akan ikut tenang. Ini bukan untuk menggantikan obat. Ini untuk membantu tubuh Anda bekerja lebih baik, agar obat tidak harus terus ditambah. Kalau sampai di sini Anda merasa, iya, ini sering terjadi pada saya, tuliskan angka 1 di kolom komentar, supaya saya tahu Anda benar-benar mendengarkan. Tekanan darah Anda sering tidak stabil, pagi diukur tinggi, siang turun sedikit, sore naik lagi. Padahal obat diminum teratur. Masalahnya sering bukan di obat, tetapi di ritme tubuh yang tidak tenang. Sekarang saya berikan cara kedua. Cara ini bukan untuk keadaan darurat. Ini untuk membuat tekanan darah lebih stabil sepanjang hari. Caranya sangat mudah. Tidak perlu menahan napas. Tidak perlu menghitung lama-lama. Tarik napas perlahan selama 5 hitungan. Hembuskan napas perlahan selama 5 hitungan. Masuk lewat hidung. Keluar lewat hidung. Halus, tenang, tidak dipaksa. Ini membuat napas Anda seimbang. Jantung bekerja lebih ringan. Saraf menjadi lebih stabil. Tekanan darah tidak mudah melonjak.
Gunakan cara ini selama 5-10 menit, pagi hari setelah bangun, dan malam hari sebelum tidur. Banyak orang lanjut usia merasakan manfaatnya. Tidur lebih nyenyak, jantung tidak mudah berdebar, dan angka tekanan darah lebih konsisten. Saya pernah bertemu seorang ibu usia 76 tahun. Setiap ke rumah sakit tekanannya selalu tinggi, bukan karena sakit, tetapi karena cemas. Setelah melakukan napas ini sebelum diperiksa, angkanya turun jauh lebih normal. Cara ini bisa dilakukan di mana saja, saat duduk menonton televisi, saat menunggu giliran di klinik, atau saat ingin mengukur tekanan darah di rumah. Ingat baik-baik, napas yang teratur membuat tekanan darah lebih jinak. Jika Anda ingin tekanan darah tidak naik turun sepanjang hari, dan ingin tubuh terasa lebih tenang, tuliskan angka 2 di kolom komentar. Supaya saya tahu Anda mengikuti sampai bagian ini. Ada satu situasi yang paling ditakuti banyak orang lanjut usia. Tekanan darah naik tiba-tiba di malam hari. Anda terbangun dari tidur. Jantung berdebar kencang. Dada terasa berat. Pikiran langsung panik, dan semakin panik. Tekanan darah justru makin tinggi di saat seperti ini. Anda tidak boleh panik, karena panik adalah bahan bakar tekanan darah. Sekarang saya berikan cara ketiga. Cara ini digunakan saat keadaan darurat, saat tekanan darah melonjak, saat rasa takut muncul mendadak. Teknik ini menggunakan napas dan tangan, dan bekerja sangat cepat. Tutup lubang hidung kanan dengan ibu jari. Tarik napas perlahan lewat lubang hidung kiri selama 4 hitungan. Lalu, tutup lubang hidung kiri dengan jari manis. Buka lubang hidung kanan, hembuskan napas perlahan selama 4 hitungan. Sekarang, tarik napas lewat lubang hidung kanan selama 4 hitungan. Tutup lagi lubang hidung kanan. Buka lubang hidung kiri, hembuskan napas perlahan selama 4 hitungan. Itu 1 putaran. Lakukan beberapa putaran dengan tenang. Tidak terburu-buru, tidak dipaksa. Teknik ini memaksa tubuh untuk berhenti panik. Saraf yang tegang mulai turun. Detak jantung menjadi lebih stabil. Tekanan darah mulai menurun. Saya pernah menangani seorang bapak usia 68 tahun. Tekanan darahnya sering melonjak tengah malam. Setiap kali panik, angkanya makin tinggi. Setelah dia menggunakan teknik ini selama beberapa menit, tekanan darahnya turun ke angka yang lebih aman, dan dia bisa tidur kembali. Ingat ini baik-baik. Teknik ini bukan untuk latihan harian. Ini adalah alat penyelamat. Digunakan saat darurat, saat tekanan darah naik mendadak, saat tubuh terasa tidak terkendali. Satu hal penting, semakin Anda tenang, semakin cepat tekanan darah turun. Jika Anda pernah mengalami kejadian seperti ini di malam hari dan ingin punya pegangan saat darurat, tuliskan angka 3 di kolom komentar, supaya saya tahu Anda benar-benar memahami bagian penting ini. Banyak orang lanjut usia punya ketakutan yang sama, bukan hanya tekanan darah tinggi, tetapi takut obat terus ditambah. 1 obat, lalu 2, lalu 3. Setiap kontrol, dokter ingin menaikkan dosis. Padahal yang Anda inginkan sederhana. Tekanan darah lebih tenang, tubuh lebih ringan, tanpa harus menambah obat lagi. Disinilah peran latihan napas harian, bukan untuk keadaan darurat, tetapi untuk melatih tubuh agar tidak mudah naik. Jika Anda melatih napas dengan benar setiap hari, saraf menjadi lebih stabil. Pembuluh darah tidak mudah menyempit. Tekanan darah lebih mudah dikendalikan. Caranya tidak rumit. Gunakan napas yang paling nyaman bagi Anda. Bisa napas 4-7-8, atau napas 5 hitungan masuk dan keluar. Lakukan beberapa menit, pagi hari setelah bangun tidur, dan sore atau malam hari sebelum tidur. Total waktu tidak perlu lama, yang penting rutin. Setiap hari. Saya pernah mendampingi seorang ibu usia 73 tahun. Tekanan darahnya cukup tinggi meski minum 2 obat. Dokter ingin menambah 1 lagi.
Ibu ini meminta waktu untuk memperbaiki kebiasaan napasnya. Dia melakukannya dengan disiplin. Beberapa bulan kemudian, tekanan darahnya lebih stabil, dan obat tidak perlu ditambah. Ini bukan keajaiban, ini latihan. Tubuh Anda belajar untuk tenang kembali. Penting diingat, latihan napas tidak menggantikan obat, tetapi membantu obat bekerja lebih ringan dan memberi kesempatan tubuh untuk pulih. Ingat kalimat ini. Tubuh yang dilatih tidak mudah panik dan tekanan darah tidak mudah melonjak jika Anda ingin membantu tubuh bekerja lebih baik dan berharap obat tidak perlu terus bertambah. Tuliskan angka 4 di kolom komentar, supaya saya tahu Anda mengikuti sampai bagian ini. Banyak orang sudah tahu cara bernapas, tetapi bingung satu hal penting. Kapan harus memakai yang mana? Jika salah waktu, manfaatnya tidak maksimal. Sekarang saya susun dengan sangat sederhana, supaya Anda tidak perlu berpikir lama saat emosi naik, saat marah, saat pikiran penuh. Gunakan napas 478. Tujuannya menenangkan tubuh dengan cepat. Saat ingin tekanan darah stabil sepanjang hari, tidak naik turun. Gunakan napas 5 hitungan masuk dan keluar. Pagi dan malam, ini adalah latihan harian. Saat tekanan darah melonjak mendadak, terutama di malam hari, jantung berdebar, rasa takut muncul. Gunakan napas lubang hidung bergantian. Ini adalah alat darurat Anda. 3 kondisi, 3 cara. Tidak perlu dicampur, tidak perlu bingung. Banyak orang gagal bukan karena caranya salah, tetapi karena dipakai tidak tepat. Saya pernah melihat satu orang lanjut usia. Dia menggunakan semua teknik ini dengan waktu yang benar. Saat tegang, dia menenangkan diri. Saat rutin, dia melatih napas. Saat darurat, dia menghentikan panik. Hasilnya jelas. Tekanan darah lebih jinak. Tubuh lebih percaya diri. Ingat satu kalimat ini. Napas yang tepat waktu. Lebih penting daripada napas yang rumit. Mulai hari ini, jangan tunggu besok. Saat tubuh memberi tanda, gunakan napas yang sesuai. Jika Anda merasa penjelasan ini membuat segalanya lebih jelas, dan Anda akhirnya tahu harus berbuat apa, tuliskan angka 5 di kolom komentar, supaya saya tahu Anda sampai di bagian terakhir ini. Sekarang Anda sudah tahu semuanya, bukan teori, bukan konsep rumit. 5 cara sederhana, menggunakan napas Anda sendiri. Saat emosi naik, Anda tahu cara menurunkannya. Saat ingin tekanan darah stabil setiap hari, Anda tahu apa yang harus dilakukan. Saat tekanan darah melonjak mendadak di malam hari, Anda punya pegangan. Anda tidak perlu panik lagi. Ingat ini baik-baik. Anda belum terlambat. Tubuh Anda masih mau pulih, asal diberi kesempatan. Tidak perlu menunggu obat ditambah. Tidak perlu menunggu kondisi memburuk. Yang Anda perlukan hanya beberapa menit setiap hari, dan keputusan untuk mulai. Mulailah besok pagi. Saat bangun tidur, ambil waktu sejenak. Atur napas, tenangkan tubuh. Lakukan juga malam hari sebelum tidur, supaya jantung lebih tenang, dan tidur lebih nyenyak. Tekanan darah tidak turun karena takut. Tekanan darah turun karena tubuh merasa aman. Jika Anda benar-benar ingin hidup lebih tenang, lebih stabil, dan tidak terus dibayangi rasa cemas. Tuliskan angka 10 di kolom komentar sebagai tanda komitmen Anda. Dan jika Anda ingin saya membahas topik kesehatan lain yang benar-benar Anda butuhkan, tuliskan angka 1 dan pertanyaan Anda di komentar. Saya membaca semuanya. Bagikan video ini kepada orang tua, pasangan, atau sahabat Anda yang sering mengalami tekanan darah tinggi, karena semakin banyak orang tahu cara menenangkan tubuhnya, semakin banyak yang terhindar dari masalah serius. Sekarang pertanyaannya satu, apakah Anda akan mulai besok pagi?